Tuhan bersabda, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, siapa pernah gelisah? Semua pernah ya? Siapa pernah khawatir? Siapa pernah takut? Semuanya pernah. Dan hari ini Tuhan bersabda, jangan. Lho piye to, lawang wedi kok. Ndak boleh. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kalau kita sekarang mempunyai anak SMP, SMA, situasinya memang berbeda. Dulu saat kami masuk ke seminari menengah Mertoyudan, bapak ibu kami mengantar langsung cul. Ndak akan cari tahu lagi. Percaya sepenuhnya kepada seminari. Tidak akan tanya piye kabare, kepiye pelajarane, ndak akan tanya. Itu di tahun-tahun kami menjalani pendidikan di seminari. Dan ketika kami berada di seminari tinggi, lalu teman kami menjadi staf di seminari Mertoyudan, lain sekali. Orang tua membentuk grup WA. Lalu kemudian pamong atau romo pamong seminari diminta masuk supaya memberi keterangan tentang anak-anaknya. Maka kemudian muncul yang namanya helikopter parenting. Tahu ya istilah itu ya? Jadi orang tua jadi helikopter, ingin tahu anaknya lagi nyuci, lagi selika, lagi apa, pingin tahu semuanya. Dan itu ternyata malah tidak memperlancar. Pendidikan seminari menjadi terhambat. Orang tua ingin ikut campur. Orang tua ingin ikut tahu, ikut mengendalikan. Maka teman-teman saya yang jadi staf pusing, mumet, karena orang tua ingin ambil bagian. Begitu pula kemarin belum lama kakak saudara itu anaknya SMP ada live in. Lalu anak tidak boleh bawa HP selama live in. Waktu itu Steladus 1 itu kalau tidak salah live in di daerah Kulon Progo sana. Selama 3 hari kalau nggak salah, Senin sampai Senin sampai Kamis gitu. Lalu adik saya ini bertanya, "Dek, apa kamu nanti ndak kangen sama mama?" "Alah, nanti mama yang kangen." Dan benar, adik saya yang berada di Pakem, iki kok gurune ora ngabar-ngabari to iki.
ora ana foto, ora ana keterangan. Bingung orang tuanya. Lalu anaknya selesai Kamis, gimana Dek? Sukacita? Anaknya seneng. Wong tuane sing bingung. Itu yang terjadi saat ini. Kita mudah gelisah. Kita mudah khawatir. Kita mudah takut. Dan kalau kita mengkumamakan, ibu bapak, saudari-saudara yang pernah belajar renang, sudah pernah belajar renang? Satu hal yang tidak boleh ada adalah takut dengan air. Waktu itu saya di Kendungan semester 2 atau berapa itu. Lalu kita mau renang. Ana sing badane gede. Dijorok-joroke karena takut dan akhirnya jebur, bublok, sampai kemudian minum air. Ketika orang takut dengan air, ketika orang khawatir dengan air, malah tidak bisa renang. Yang dibutuhkan apa? Tenang. Yang dibutuhkan tenang. Nah, hari ini Tuhan bersabda, jangan gelisah hatimu. Karena yang dibutuhkan dalam kehidupan ini tenang. Tidak khawatir, tidak takut. Kalau takut, khawatir, gelisah, mau belajar renang, malah bisa tenggelam. Malah bisa minum airnya. Namun ketika tenang, orang yang sudah pintar renang, dia, orang Jawa mengatakan, bisa ngambang. Diem saja, tidak gerak, kaki tidak gerak, tangan tidak gerak. Istilah orang Jawa ngambang. Jadi tubuhnya terlentang, kelihatan kepala, wajahnya di atas sambil daplang, tidak bergerak dan tidak tenggelam. Namun kalau kecupak, malah tenggelam. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan, kalau kita menjalani kehidupan ini banyak gelisahnya, banyak khawatirnya, banyak takutnya, kita bisa tenggelam. Maka di bulan Mei, bulan Maria ini, mari kita bertekun dalam devosi kepada Bunda Maria, Bunda gereja kita. Kalau orang Jawa mengatakan, menjalani hidup itu harus punya pegangan. Harus duwe cekelan. Nah, adik-adik, remaja, kaum muda, orang dewasa, orang tua, yang kakung, yang putri, kalau kita ditanya, apa peganganmu? Apa cekelanmu? Apa
Apa pegangan hidupmu? Apa cekelan uripmu? Nah, kalau cekelan uripnya handphone itu tidak memberi ketenangan. Tenan tidak memberi ketenangan. Nah, semoga di bulan Maria, bulan Mei ini kita boleh menjadikan rosario pegangan, cekelan hidup urip kita, sehingga kita mungkin mengalami badai, angin, bahkan mungkin yang berat seperti banjir. Puji Tuhan ya, saat ini di dalam hidup kita boleh dikatakan tidak mengalami dinamika yang luar biasa seperti di situasi yang perang sana. Namun situasi yang tidak baik malah karena kita sendiri yang membuat kita tidak tenang. Kita membuat sendiri. Maka semoga kita boleh menjadi pribadi yang semakin mampu untuk memilih apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Tidak sembarangan. Sehingga hidup kita lebih tenang. Dan kalau mungkin ada pribadi yang tidak suka, pribadi yang menghina, memfitnah, bahkan mungkin berkhianat, tergantung kita. Maka kemarin kita mengungkapkan jangan lelah menjadi orang baik. Mungkin disakiti, dikhianati, diejek. Kalau kita marah, kita benci, kita ada dalam situasi tidak tenang. Kita ada di dalam situasi kemarahan, kebencian yang membuat hidup kita tidak tenang. Dan apa yang terjadi tadi? Kalau hidup kita tidak tenang, bisa tenggelam. Dan kalau hidup kita tenang, kita bisa renang ke sana, renang ke sini, dan bisa sampai tujuan. Mengapa banyak orang berhenti di jalan? Kemungkinan hidupnya tidak tenang. Dikuasai kemarahan, dikuasai kebencian, sehingga dia tidak sampai tujuan. Dia tenggelam. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.